Ketok nah, tergantung perbuatane. Ya toh? Apakah di masjid gak ono iri dengki? Wakeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para santriku semuanya, baik yang tinggal di pesantren maupun di luar pesantren, semoga selalu mendapatkan perlindungan, barokah, maunah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh urusannya, keluarganya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa channel YouTube Yaimim Official dimanapun berada, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kemudahan, kesehatan lahir dan batin, keberkahan rezeki, dan keluarga yang selalu bahagia. Baik, saya akan lanjutkan kajian kita masih tentang sholat ya. Beberapa waktu lalu saya sampaikan tentang syumuliyatu al-arkan al-af'aliyah atau al-arkan al-fi'liyah wal arkan al-aqwaliyah atau qauliyah war ruknul qalbi wa tartibi. Jadi totalitas atau syumul, komprehensivitas atau integritas ya antara fi'li, qauli, qalbi dan tartib. Beberapa waktu sudah saya sampaikan tentang rukun fi'li atau perbuatan nyata oleh anggota badan kita dalam sholat, yaitu jumlahnya 6. Qiyam, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan duduk akhir. Mohon maaf agak ngantuk. Enggak konsen. Baik, kali ini saya akan lanjutkan kaji kita tentang rukun qauli. Ya. Kalau rukun fi'li itu perbuatan fisik kita, ya, tentu ini untuk ukuran yang sempurna. Jadi sholat itu diperuntuk bagi yang sempurna, bagi dalam arti bisa melaksanakan. Kalau tidak bisa gimana ya? Sholat itu, hakikat sholat itu bukan sekedar rukun fi'li, rukun qauli, tapi hakikatnya ada rukun qalbi. Maka kalau tidak mampu berdiri boleh duduk, kalau tidak duduk berbaring, kalau enggak hatinya saja. Karena hakikatnya sholat itu qalbu dan tartib, bagaimana mentartibkan ke dalam qalbu itu. Nah, ini ukuran normalnya. Ada rukun qauli jumlahnya 6, dan sekarang adalah rukun fi'li jumlahnya 6, dan sekarang adalah rukun qauli jumlahnya 5. Jadi rukun sholat itu sebanyak 13 itu, dibagi menjadi 4 bagian. Rukun fi'li jumlahnya 6, rukun qauli jumlahnya 5, 6 ditambah 5 sampai dengan 11. Kemudian qalbu, hati, 12, dan tartib menjadi 13. Kenapa 13? Ya 13 itu gemblengnya 6 dan 7. Apa 6 itu? 6 itu qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wa nas. Diri kita yang belum mukmin. Dalam surat
ke-114 dari surat Al-Quran atau surat terakhir. Itulah kita yang belum mukmin. Maka 6 ini harus digandengkan, harus disolatkan, harus diwusulkan, harus dikomunikasikan, harus disolat. Solat itu gandeng artinya disambungkan kepada 7. Apa 7 itu? Dialah Ummul Quran. Jumlahnya 7. Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua, Ar-Rahmanir-Rahim ayat ketiga ya toh. Malik yaumiddin ayat keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kelima, Ihdinas siratal mustaqim. 6, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketujuh. Jadi 6 tambah 7 dia akan menjadi amin dan mukmin. Amin itu bukan bagian daripada 7 ini. Jadi makanya amin itu enggak tertulis. Maka munculnya amin itu bila mana terjadi mukmin. Jadi munculnya amin itu bila mana berjumpa dengan mukmin. Jika 6 ini benar-benar sholat kepada 7, maka akan muncul amin. Amin inilah yang membawa mukmin, yang majdub, yang menarik kita yang 6 itu menjadi mukmin. Jadi kemukminan diri kita sangat bergantung amin ini. Sangat bergantung diri kita, sholat kita. Ya toh? Kalau kita benar-benar sholat ini menghubungkan diri kepada 7, maka berjumpa dengan amin, menjadi mukmin. Kalau dirimu mukmin, maka kamu akan berjumpa dengan amin. Maka mukmin itu lakunya disebut dengan suluk, ya toh? Amin berjumpa dengan amin disebut dengan masdub. Nah, amin mukmin bertemu, ya toh. Mukmin berjumpa dengan Kanjeng Nabi, bertemu maka dibawa oleh amin sebagai rasul kepada Allah, wujudnya wusul. Maka masjid itu ada 3, Baitul Mukmin dalam dirimu, ya toh, Baitullah dalam Ka'bah, ya toh. Tandanya Ka'bah bukan di dalam Ka'bah itu, wujudnya zat. Baitul Mukmin dirimu, Baitullah Kanjeng Nabi, Baitur Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di situ ada Baitul Ma'mur, ada Baitul Izzah, ada paling akhir nanti namanya tidak bernama. Kalau udah berakhir tidak bernama lagi, itu tidak ada nama. Orang Jawa bilangnya suwung sejatine ono. Wis suwung gak ono apa-apa. Yang ada hanya Allah. Yang ada hanya Allah pun itu nama, itu Allah itu sebutan, bukan zatnya ya. Maka disebut dengan ismu zat, nama zat. Zatnya mana? Zat itu dirasa. Zat itu tidak bisa dikata itu. Ya apa kamu? Zat kan dirasa. Sekedar untuk mengatakan rasane enak turu piye? Piye? Oh enak ya. Enak ndi karo ngombe kopi. Padha enake to. Nah, adanya dirasa dia tidak bernama lagi. Ya, nanti kalau udah di sana tidak bernama lagi. Jadi Baitul Mukmin, Baitullah, Baitur Rahman, Baitul Ma'mur, ya Baitul Rahman nanti ada Baitul Ma'mur, Baitul Ma'mur para malaikat. Baitur Rahman ya Baitur Rahman. Hadrah ilahiyah. Di situ ada Baitul Ma'mur yang berisi nur cahaya, yaitu malaikat itu bukan kok malaikat dalam artian fisik, nur cahaya itu namanya malakutiyah. Baru Baitul Izzi atau Baitul Izzah udah suci lagi, sudah setelah itu tidak bernama, nggak ada namanya. Apa namanya? Ya nggak bernama, adanya dirasa. Baik, saya akan masuk pada qauli dulu ya, pada rotok-rotok ini rotok mendasar dulu, ini mendasar kembali kepada dasaran. Rukun qauli jumlahnya 5. Apa itu? Pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram namanya takbiratul ihram. Perbuatannya berupa qauli, ucapan, bunyinya Allahu Akbar. Maka perbuatan ya toh qaul melahirkan sifat, sifat melahirkan nama, namanya takbiratul ihram. Gitu. Kenapa kok enggak takbiran lah, beda nanti ya. Padahal kalimatnya kan pada Allahu Akbar, ini takbiran. Allahu Akbar dalam surat takbiratul ihram.
Terus Allah Akbar dari berdiri ke rukuk namanya takbir. Takbiratul intiqal. Beda-beda itu loh. Jadi kenapa kok beda? Ya sifatnya tidak sama. Kenapa sifatnya tidak sama? Perbuatannya berbeda. Zatnya sama. Zatnya sama, perbuatannya berbeda, sifatnya berbeda, sebutannya berbeda. Wonge podo, satu orang pas neng masjid sholat, ya toh, taatan dadi mutakin, pas bajing jadi bajingan. Wonge podo. Tergantung perbuatan. Lah sekarang kalau di masjid kemudian misalnya jadi ketua takmir ngentit duit masjid misalnya. Kuwi sebutannya apa? Ya sebutannya takmir ngentit. Apa ono? Ono. Ndi wonge? Golekno dhewe. Jadi ketua takmir karena bawa kunci kotak ya. Ya kapan-kapan tak dudui. Pas kebetulan tak syuting. Lah jadi masih ana ing masjid durung mesti wong jenenge menungso. Yang namanya manusia ki padha wae. Apa neng masjid enggak ada kejahatan? Lele isine menungso ya ana. Apakah di lokalisasi itu ada orang taat lek jeneng menungso ya ana. Apakah di pasar itu ya apakah di lokalisasi ada orang yang bertakwa? Selama di situ ada manusia, ada orang bertakwa. Apakah di masjid itu ana maling? Selama di situ ana menungso ya ana. Padha makane ketok enak. Baik, saya masuk kepada ini. Pertama, takbiratul ihram. Qaulnya bunyinya Allahu Akbar. Nanti kita bahas ya. Kenapa ke Allahu Akbar? Kedua, Fatihah. Fatihah jumlahnya 7. Nah, 7 ayat. Ada yang mengatakan bismillah ayatun minha, ada yang mengatakan bismillah laisa bi ayatin minha. Ya. Ada yang mengatakan bahwa bismillah itu bagian daripada ayat Al-Qur'an, ada yang mengatakan Fatihah maksud saya. Ada yang mengatakan bukan bagian dari Fatihah. Silahkan mengikuti. Ada yang karena bagian maka dibaca jahar bacanya. Ada yang mengatakan bukan bagian maka tidak dibaca. Ada yang mengatakan bagian tapi membacanya siri gitu. Enggak boleh jahar. Silahkan aja. Sojok gegeran perkara ngono. Sing penting kowe roh bismillah kuwi apa? Alhamdulillah ku apa? Ar-Rahmanir-Rahim apa? Maliki Yaumiddin ku apa? Iyyaka na'budu yang iku ya apa? Lek bacaane kan iku. Allahu Akbar iku bacaane kan itu. Nah, sekarang secara ontologis Allahu Akbar ki apa? Nek wis kowe ngerti apa bismillah, apa Allahu Akbar, baru iso nglakoni Allahu Akbar. Lek kowe wis ngerti apa bismillah, baru iso nglakoni bismillah. Lah lek enggak ngerti, lek enggak eruh apa iku bismillah tapi iso ngucap, ya kuwi mek ngomong tok. Nah, iku mek ngomong tok tapi enggak nglakoni. Lagi bahaya lho ya. Lek dilanjut. Makanya ojo gegeran. Ojo gegeran bismillah. Wis macam-macam bacaane. Silahkan mau siri, mau jahar, wis pokoke aja rame sing penting kowe kudu roh apa iku bismillah, ya toh? Bagaimana berbismillah, untuk apa berbismillah, kemudian harus seperti apa berbismillah, ya toh? Puncaknya bismillah itu untuk apa lagi? Maka kaji filsafat ontologis, epistemologis, aksiologis. Dilanjut, tidak sekedar itu, tapi bagaimana makrifah, dilanjut bagaimana bisa ikon. Syariah, bismillah, muni, thariqah, ya, ketepatannya gimana? Pokok diwaca bismillahirrahmanirrahim, pokok hurufnya pas bener. Ketepatannya ya tergantung kamu, subjek masing-masing. Kowe nemu enggak bismillah ki apa? Apa tuh bismillah itu nanti kita bahas berikutnya. Jadi yang jelas rukun qauli jumlahnya 5, takbiratul ihram dan Fatihah jumlahnya tuh 7. Kemudian tahiyat. Ketika ada tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha
illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh dibaca sini. Itu salah satu bacaan. Ada bacaan at-tahiyatu lillah wa sholawat wa thayyibatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillah, seterusnya. Silakan aja. Ojo gegeran perkara bacaan, ya toh. Sing penting kowe kudu roh tahiyat ki apa, ya toh. Thayyibat ki apa, tahiyat mubarakat ki apa, terus syahadat ki apa. Kenapa kok dadak asyhadu alla ilaha illallah, dadak ngene-ngene utawa dibalik ngene utawa ngene. Silakan aja utawa mek ngene tok. Nah, aja mek gerakane. Ning kowe ngerti kena apa kok bergerak. Nanti dibahas. Pertama takbiratul ihram, kedua Fatihah, ketiga tahiyat. Keempat adalah sholawat. Sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada salat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Aja begitu. Ada yang cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, cukup. Silahkan dipilih kenapa yang penting keyakinanmu seperti apa. Dan masih ada doa-doa. Ya, setelah sholawat ada doa, ya toh. Disuruh doa. Ada satu hadis sahih muttafaq alaih, ini hadis Abu Bakar. Abu Bakar pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, alimni doaan ad'u fis shalah. Ya toh, wahai Kanjeng Nabi, ajari aku doa. Doa itu saya baca di dalam sholat.